Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz? Harapkan juga antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak Ustaz, ya. Setelah kita melaksanakan ujian PTS dan antum sudah melihat hasil dari belajar antum selama tengah semester ini, ya, tentu pastinya ada hal-hal yang harus antum perbaiki ya, dan ada yang harus antum pertahankan. Tetapi saya lihat sebagian besar, terutama untuk materi pelajaran prakarya, perlunya anak-anak Ustadz ini yang meningkatkan semangat belajar, ya. Jadi ini yang harus antum perhatikan, terutama mengenai materi prakarya dan kewirausahaan. Baiklah anak-anak Ustadz, ya, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, ya, yang ada di bab 4. Coba antum lihat buku paket antum, ya. Sudah? Itu ada di halaman, ya, 101. Baik, ya. Baiklah anak Ustadz, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin Ustadz sampaikan, ya, pengawetan bahan nabati. Kira-kira ada suatu proses yang dilakukan dalam pengawetan ini, ya. Tentunya pengawetan ini memiliki teknik berbeda-beda, ya. Kalau kita tahu bahwa bahan makanan itu ada 2 jenis, ya. Dari nabati dan hewani. Iya, nabati dan hewani. Ada profesor speaker kita yang agak paten sedikit. Kamera, ya. Oke, nabati dan hewani. Ya, jadi kalau nabati ini apa, dari mana? Dari cover. Iya, maksudnya tumbuhan. Kalau hewani dari hewan lah. Beda. Tapi kita masuk yang ini anak dasar, ya, nabati, tumbuhan. Tentunya kita udah tahu lah membedakan bahan makanan tumbuhan sama hewani, ya kan? Enggak. Kalau misalnya antum makan rujak itu nabati atau hewani? Hewani. Nanti Ustaz kirimkan tadi catatan tadi nama antum, ya. Nanti sebelum tidur baca sampai lengket dalam hati antum. Ya kan, Ki? Sampai umi antum, masya Allah anakku. Dupemin game. Ya, jadi kita harus tahu lah yang mana makanan dari buah-buahan, dari tumbuhan. Iya, kayak misalnya antum makan sate. Ya. Kalau antum minum susu, Susu apa ini dah? ya susu kedelai. Apa itu? Ini susu sapi. Ya, jadi kita tahu. Jadi kenapa ada pengawetan ini? Kira-kira apa tujuannya? Biar awet.
biar bisa tahan lama. Selain itu ada lagi nggak kira-kira efek yang dihasilkan dari awetan ini? Biar nggak busuk. Ya tahan lama tuh nggak busuk lagi. Bisa? Lebih irit. Maksudnya lebih irit? Biar nggak bisa bibit lagi lah. Bisa disimpan Bisa kembali. disimpan. Ya awet lah itu jadinya. Ya. Ya, Ragib, apa kira-kira Gib? Antum kayaknya udah mulai apa ini? Tadi nggak sarapan? Hah? Sakit apa? Ya, selain dia bisa lebih tahan lama, apa lagi efeknya? Menambah Siap. kalau nilai gizi bisa bertambah nggak kira-kira? Bisa. Kalau diawetkan? Ya. Tentunya menambah cita rasa ya atau menu masakan. Enggak Ya juga. kan? Kalau misalnya antum pernah makan buah pala. Buah pala itu enak nggak? Nggak. Tapi ketika dia dimanisin, manisan buah pala, Nggak enak juga. bahkan Ustadz aja tuh kenal buah pala itu karena dimanisin. Kalau lihat yang belum diproses dimaniskan, manisan buah pala itu nggak, saya nggak kemakan. Makannya nengok anak. Oke, saya kirim ya. Makin pahit. Ya, kalau misalnya lagi panen durian ini Ki, kira-kira apa yang bisa kita jadikan proses pengawetannya? Diapakan durian? Dibekukan ya, letak ke kulkas. Oh ya kan? Goyang. Kemudian, hah? Tempoyak. Tempoyak itu apa tuh? Sambal. Jadi Asin. asin. Untuk asin. Untuk dia Fermentasi. di fermentasi. Masya Allah, berarti ini anak-anak Ustadz ini udah bisa ini untuk Iya. mempraktekkan ini nih. Bisa. Ya ya. Kalau Ya jadi Ustadz berbau. perhatikan ya anak-anak Ustadz ya. Jadi seperti yang kita lihat itu, ya jadi makanan ini mempunyai sifat cepat busuk. Ya kalau antum punya makanan, ya dia contohnya buah lah. Kita beli buah aja contohnya buah alpukat misalnya. Itu kalau sudah dipetik dari pohonnya dia akan cepat membusuk. Ya apalagi kalau misalnya kita punya satu perkebunan ataupun punya ladang, ya ketika panen kan nggak mungkin kita bisa misalnya panennya antum 1 hektar, kemudian antum makan pepaya semua tiap hari makan pepaya. Ya kita pun bosan kadang-kadang kan, karena untuk kebosanan itu kita bisa mengolahnya dengan menu baru. Ya misalnya ada manisan pepaya dengan cara diawetkan juga. Nah inilah fungsinya kita pengawetan makanan nabati ya. Coba Ustaz tanya, kira-kira kalau daerah kita ini awetan makanan nabati apa yang paling tape, masya Allah, ya kan? Tape itu dari apa itu? Ubi. Ya, jadi ubi sering ya. Kalau antum jalan-jalan ke daerah rumah Ustaz, itu banyak sekali kebun ubi. Ya kan? Ya kan Ki? Enggak. Enggak pernah kesana tuh. Kemana? Ya. Kalau kemarin siapa nih yang di daerahnya ada jagung? Siapa tuh? Farhan. Oh iya. Ipran. Itu termasuk nabati juga ya. Jadi kalau misalnya panen jagung, kalau mau kita buat awetan apa tuh? Mati. Jagung rebus. Jagung rebus langsung makan lah. Kalau jagung rebus dia nggak dimakan dia jamur dia. Jadi apa? Ya. Jadi pengawetan itu macam-macam anak-anak saya tekniknya. Pengawetan ya. Itu ada tekniknya dia apa kan? Nabati ya, khususnya nabati. Prosesnya dia apa kan? Tadi dibilang suhu, iya, bukan. Ya. Kemudian Fermentasi. dikeringkan bisa juga kan? Bisa. Contohnya apa tuh? Kismis. Sodikin tuh ya? Iya. Iya, sodikin yang mana? Yang ini yang Udah lama dia datang ya? Ustaz yang nggak pernah datang. Ya, Ustaz datangnya seminggu sekali ya. Ya, kelas ini. Apa lagi?
Dibukukan kok, dibukukan dia. Keringkan. Aduh. Contohnya tadi ya. Apa itu? Oh, ada 3 kan? Kemudian diapakan lagi? Diawetkan. Dibekukan, kalau bisa dibekukan bisa dikeringkan. Kemudian diapakan? Diawetkan. Olah. Asin. Asinkan, ya kan? Enak. Ya kan? Ada kan asinan kan? Ya. Kalau udah diasinkan ada lagi lawannya apa? Maniskan. Maniskan. Betulin tahu. Ada lagi namanya di Asapkan. Biasa. asap. Kalau asap tuh kayaknya cocoknya di nabati apa Oh. bukan nih? Oh, astagfirullah. Ada buah asap. Tapi nggak tahu juga asap. Buah asap. Ada. Asap apa ya? Buah asap. Asap atau asap? Dan diasapkan. Asap. Setahu Ustaz kalau hewannya ada diasapkan seperti daging ikan sali. Tapi pisang sali ada ya? Ada. Nah, itu diasapkan. Sandalnya apa tai ya? Ini dia soal Islam. Otak. Maju kali. Maju kali. Ditunjuk. Tunggu kali. Baik apa? Pisang sali. Pisang sali ada juga ya? Diasapkan ya? Sali diasapkan tuh? Enggak lah. Diapakan? Enggak tahu. Mana dia hisapkan itu tadi? Masak orang Aceh. Mamet. Met, mana Met? Tai pisang kali. Pisang sali Met. Enggak biasa kan? Kalau diasap terasa baunya. Iya. Memang dia kalau itu kering ya, kayak kita. Ada yang basah. Becek dia becek. Iya. Ya. Oke, nanti kita cari informasinya ya, tapi ada pisang sali ya. Kemudian dikalengkan ada ya, dikalengkan. Ada. Oh, Ada. Makanan kucing enggak? enggak lah. Nanas kaleng. Ikan sarden itu kan hewani. Iya. Nanas kaleng. Ah, ya, kalau misal nata de kuku. Mana ada yang kaleng? Mana ada yang kaleng? Ada. Ah, tunggu. Bungkus plastik doang. Plastik yang ada. Udah lah, kan antum nggak pernah jalan-jalan ke mall. Iya. Capek kali lah. Orang mau buka bosan. Atau ada jenis jagung ya, jagung kaleng ada ya? Iya. Ada ya? Ada kan? Popcorn. Iya ya lagi. Oke, jadi ini anak-anak kita lihat ya. Itu tadi udah tahu kita berbagai macam bisa jenisnya diawetkan, tapi ini mana penghapus kita tadi? Iya. Iya. Iya, enggak terhapus. Lihat ini ya, ada beberapa. Nah, nih kalau kita lihat ini banyak jenis ya. Kurma termasuk diawetkan nggak? Enggak masuk. Enggak masuk. Coba si Kori. Kori nih kayaknya yang lebih paham tentang kurma. Dari Arab dia dari Arab. Kira-kira kurma termasuk diawetkan apa enggak, Kori? Kayaknya atau enggak? Lalu dipetik dari pohonnya. Kurma tanam. Ya, ada kalau seperti jenis-jenis kurma sukari itu ya. Itu dikasih apa tuh? Malu. Iya, ada yang dikasih madu, gula, sebagai pengawet bisa juga ya. Baik ya, seperti itu contohnya. Ini anak Ustaz, perhatikan. Keripik. Nah, ini keripik ini adalah makanan Makanan anak sehari-hari. keripik. Kan apa tuh? Coba, kalau nggak ada gambarnya tuh bisa bayangkan nggak? Kayak mana keripik? Anak kan tahu. Ada yang beri penjelasannya. Keripik itu yang direbus ya. Iyalah. Rizky ini kadang-kadang entah sengaja, entah nggak sengaja. Mudah-mudahan sengaja ya, biar dia tetap cerdas seperti aslinya. Budak baru belajar. Ah, nih. Iya itu bukan keripik. Ya keripik itu macam-macam ya. Tebal kali. Apa Ki? Tebal kali. Ya keripik ini Ki. Ya keripik pisang. Ya keripik pisang. Ya jadi keripik ini
makanan yang khas sekali ya di Indonesia, ya. Ah, nih kalau kita makan keripik itu cenderung rasanya apa? Asin ya. Ada keripik manis? Ada. Ada ya? Ada. Keripik pedas lagi ya? Ada. Berarti banyak yang bisa kita buat produknya ya kan Ki? Oke, ini beberapa contoh. Nah, ini ada juga nih buah-buahan yang bisa dijadikan keripik. Sekarang ada ya, mungkin ya keripik pisang. Enggak, maksudnya buah-buahan seperti yang kadar airnya tinggi. Semangka kan kadar airnya tinggi ya, ya kan? Kemudian mangga, apel. Ya. Kalau mangga mungkin dia yang muda mungkin ya. Kalau apel itu sering besar ya. Itu oleh-oleh dari daerah Malang ya. Pipi apel Malang. Ya, keripik apel Malang ya. Karena memang Malang ini terkenal dengan kota apel. Kalau Medan kota apa nih? Durian. Lagi? Tahu. Nggak tahu. Ya, Bahasa Inggris tahu. nggak tahu sendiri ya kan? Tahu. Ya. Jadi kalau kita lihat nih mangga, semangka ini padahal termasuk buah yang airnya banyak sekali ya. Banyak aja. Kok gibah boleh? Lupa. Aduh, jangan tadi bawa lah. Aduh, di belakang itu juga. Bocor, tempel lah. Di belakang aja, jangan Tempel, Bang. Nah, perhatikan. Ya, ini dia ya, buah-buahan seperti semangka, mangga, apel dan banyak macamnya lagi. Nah, Mangga kan mana? bagaimana? Mangga kan mana ya jadi keripik? Ada sekarang, Tapi ya. kan asaman mangga. Asaman mangga. Iya, sekarang buah yang asam, buah yang kecut pun itu bisa dijadikan, karena dia ditambahkan ya bumbu-bumbu, ditambahkan gula ya kan. Sama kayak antum buat manisan mangga. Padahal mangganya asam itu, jadi manis dia. Bahkan ada cabai juga jadi manisan ya kan? Ada. Pernah makan manisan cabai? Pernah. Ah, itu khas oleh-oleh Sumatera juga itu. Manisan cabai. Dah, perhatikan. Ya. Coba perhatikan. Ini apa nih? Oh, itu keripik. Ada di Asinan. mall. Di mana? Manisan itu. Ya ini kalau ini mungkin segala jenis buah bisa. Apa itu udah kau bulat-bulat telur puyuh? Iya ya Ki ya. Kita nih nabati Ki. Ya, jadi jenis buah-buah ya. Bahkan sekarang tuh banyak ya model-model jenis oleh-oleh seperti ini. Ya. Aduh. Ya. Ini buah kaleng ya anak-anak Ustadz ya. Cuci lah pakai mesin cuci. Iya, aku Pak. Ya ini ya. Ini yang biasanya dikalengkan ya atau dibotolkan. Ini banyak yang bisa dibuat buah seperti ini, seperti leci, mangga, apel, nenas ya, Dan lain sebagainya. Kalau bawang San, bawang. Ya, bawang bisa juga ya dijadikan apa tuh? Kalau misalnya mau diawetkan. bawang. Iya, masya Allah. Masya Allah. Pipi bawang kan? Hah? Pipi bawang. Ada namanya kue bawang kan? Namanya aja. Jawa ya. Iya kan? Tapi itu rasa bawang. Ada bawang-bawangnya juga sedikit ya. Mengandung banyak bawang. Daun bawang. Ya. Kulit bawang. Jadi bawang bisa juga dijadikan acar. Nanti ada di sini ya anak-anak ya. Coba kita lihat. Kemudian dijadikan selai. Selai ini juga termasuk pengawetan. Kulit bawang. Enggak, ini udah lewat dari tadi. Tadi kan tadi es. Kalau selai bawang nggak jadi selai lah ya. Atau antum mau makan roti pakai acar bisa ya? Bisa. Bisa ya? ada timun San. Roti canai. Mana? Oh iya. Iya kan? Sandwich lah. Tarik. Si Rizky agak ke barat-barat kayaknya. Ya, ini selai ya. Selai.
Kalau sele ini kita bisa sering ya kalau bagi makan roti, ya kan? Apalagi yang bisa dipakai sele makanan? Pakai nasi lah. Jadi. Ya, selenya sele apa dulu? Apa? Sele apa antum buat? Ya, sebenarnya selagi itu masih halal, antum nggak jijik makannya silakan. Kalau antum mau makan sele nenas pakai nasi boleh silakan. Loh, orang sekarang sambal saja. Waalaikumsalam. Boleh silakan. Boleh. Bentar ya. Donasi. Donasi apa? Paling 5. Baik, udah Nana Ustaz perhatikan. Ini tadi yang buah kaleng terakhir kita ya, Ustaz ulangi sedikit lagi ya. Ini tinggal sedikit waktunya. Ya ini ya. Ini perhatikan. Ini biasanya yang kita sering temukan kalau kita beli di supermarket ya atau di toko-toko. Adil. Ini ada satu tips ya. Ketika antum membeli makanan dengan kemasan kaleng, perhatikan antum jangan pilih kemasan yang peot ya. Jadi itu juga bisa mempengaruhi ataupun menggelembung karena mungkin gasnya tinggi. Antum pilih yang baik ya. Ini pengalaman Ustaz sendiri ketika kita membeli makanan-makanan kaleng ini dengan yang sudah peot, ya mungkin kita merasa ini isinya sama saja karena dikemas dengan sama, tapi ketika antum buka dia tuh bisa langsung ya keluar meledak ya. Iya, sama seperti kalau antum ada kemasan-kemasan seperti yang bergas ya, biasanya kalau dia bisa jadi itu terlalu lama ya. Nah, sehingga dia mengeluarkan gas bergelembung ataupun bisa jadi karena dia jatuh peot ya, akhirnya nanti dia mempengaruhi terhadap isinya ya. Plastik aja lah. Ya ini sele ya, sele yang tadi udah. Nih banyak sele ya, tergantung nih. Sini nggak ada yang kayak gitu. Ada lah, makanya jangan main-main lah ke kota di apa. Udah capek kali lah. Ya, ini ya. Sele Srikaya ya. Srikaya itu Dari nabati. jenis apa itu? Dari buah kan? Buah ya. Iya, buahnya aprikot. Ya. Karya namanya. Iya. Jadi Tenas ya. enggak lah. Telur kan? Telur. Iya. Endok. Karya lah kan? Srikaya. Iya lah. Diapain? Diapakan? Iya kayak Digituin lah. Dicampur ya. Dicampur sama dicampur sama. ya. Emang dibasi kan mas Ran? Jadi Ya, ini Gua di tua. iya tapi disalahgunakan. Sesuatu lah. Ya, ini kan dia difermentasi ya namanya ya. Difermentasi. Tapi ini kita sering juga nih olahan makanan ini dicampur dengan makanan apa nih? Seperti es, ya kan? Es campur, ada tapinya, ya kan? Jadi ya, ini juga, ini ada manfaatnya ya, tape ini, ya. Ternyata baik juga ya. Untuk anemia itu apa? Jadi kemudian ini dia ya, kurangnya produksi sel darah merah, kemudian membuat tambah tenaga juga ya. Antum kalau lemas-lemas ngantuk-ngantuk, siapa tadi yang ngantuk? Beli tape. Nah, antum minum tape. Makan tape. Ya. Baik anak-anak Ustaz, Dites dulu. ini yang sebenarnya masih banyak lagi ya rasanya. Enggak apa-apa dah, belum habis. Ini ada sayuran beku juga. Biasanya sayuran beku ini kita jarang nih lihat di tempat kita ya. Ada lah. Ada di hypermarket. Iya, maksudnya ini aja di supermarket. Kalau pasar-pasar tradisional nggak ada. Karena sayuran yang segar ada. Ini sayuran beku ini kan gunanya untuk disimpan. Ketika kita masak langsung bisa masak ya. Disimpan di lemari es. Biasanya kalau kayak gini kita sering lihatnya tuh di supermarket ya. Kalau pasar-pasar tradisional nggak ada seperti ini.
Dan di daerah kita ini, khususnya di daerah Medan Johor ini, banyaknya pasar tradisional, ya, pasar tradisional. Iya, apalagi kita dekat dengan kebun-kebun sayur ya. Jadi kita nggak perlu membuatnya menjadi beku karena ketersediaan bahan sayuran selalu ada, ya. Banyak pajak, banyak pasar di daerah kita. Baiklah anak-anak Ustadz, ini ada beberapa jenis makanan nabati yang diawetkan. Tentunya anak-anak Ustadz, antum nanti persiapkan sebagai tugas antum, ya. Buku baca ya? Antum cari sebuah referensi jenis masak makanan nabati yang diawetkan, ya. Kemudian antum buat deskripsinya, antum jelaskan mengapa antum memilih itu, apa manfaatnya, ya. Jadi bisa jadi karena jenis sayuran ini banyak di daerah antum, kemudian antum ingin mengolahnya, ya, seperti itu. Insya Allah pekan depan Ustadz akan Kami masuk. Iya. pekan depan udah semua masuk tuh. Yang nggak masuk nanti antum boleh kirimkan WA, tapi Ngapain? Jadi sengulang materi gua kali. enggak lah. Ya, tugasnya diberikan kepada Ustadz. Insya Allah ini juga akan kita praktekkan ya. Tapi antum pekan depan hanya memilih satu jenis makanan yang diawetkan. Ya, kemudian antum antum deskripsikan manfaatnya. Masihnya kemana? Minggu depan bawa. Nggak ngerti-ngerti dari dulu. Materi pembelajaran kita, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat anak-anak Ustaz dalam belajar. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh jadi